Dalam sejarah dunia, ada orang-orang istimewa yang hidupnya diterangi oleh tujuan suci. Salah satunya adalah Nabi Nuh, secercah harapan di dunia yang gelap. Kisahnya, bukti iman dan ketekunan yang tak tergoyahkan, dimulai dengan penunjukan dari Tuhan, sebuah panggilan untuk membimbing manusia menuju jalan kebenaran. Dipilih oleh Allah untuk menyampaikan pesan penting, Nuh memulai misi yang berlangsung berabad-abad dan mengubah peradaban. Kisahnya menjadi pengingat kuat tentang pentingnya iman, ketaatan, dan keteguhan dalam menghadapi kesulitan. Nuh hidup di masa ketika penyembahan berhala dan kerusakan merajalela mengikis moral manusia. Orang-orang menyembah dewa palsu, melakukan praktik yang menjauhkan mereka dari Sang Pencipta. Melihat kerusakan kaumnya, Nuh merasa bertanggung jawab untuk membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Ia paham betapa gentingnya situasi dan perlunya perubahan. Ia tahu hanya campur tangan Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia dari kehancuran. Allah, dengan kebijaksanaannya, memilih Nuh sebagai utusannya, mempercayakannya untuk menyampaikan pesannya kepada umat manusia. Nuh menerima tanggung jawab ini dengan rendah hati dan keyakinan teguh. Ia tahu jalannya penuh tantangan, tetapi imannya kepada Allah tak tergoyahkan. Ia paham bahwa memperbaiki masyarakat yang terbenam dalam kebodohan dan takhayul tidaklah mudah. Ia mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang dan sulit. Ia menyadari akan menghadapi penolakan, ejekan, bahkan mungkin penganiayaan. Ia memulai misinya dengan tekad kuat, hati penuh harapan, dan semangat yang dikuatkan oleh petunjuk Tuhan. Ia siap menghadapi tantangan, karena ia tahu ia mendapat dukungan dari Yang Maha Kuasa. Ia paham bahwa keberhasilannya bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena rahmat Allah. Ia siap mengabdikan hidupnya untuk tujuan mulia ini, meskipun dengan kesalahan. Masyarakat di zaman Nuh sangat terpaku pada praktik politeisme. Mereka menyembah berhala dari batu dan kayu, menganggap benda mati memiliki kekuatan gaib. Berhala-berhala ini mewakili berbagai dewa, menjadi pusat ritual keagamaan dan kehidupan sehari-hari mereka. Penyembahan berhala bukan hanya kepercayaan pribadi, tetapi sudah mengakar dalam struktur sosial dan politik saat itu. Para pendeta dan pemimpin yang diuntungkan dari praktik ini secara aktif mempromosikannya, memperkuat cengkeraman kekuasaan mereka. Penyembahan berhala yang meluas ini merusak nilai-nilai moral masyarakat. Keadilan dan kasih sayang tergantikan oleh keserakahan dan keegoisan. Mengejar kekayaan materi dan kesenangan duniawi menjadi pendorong utama tindakan mereka. Konsep pertanggungjawaban kepada Tuhan telah hilang, menyebabkan penurunan perilaku etis. Orang-orang terjerumus dalam berbagai kejahatan tanpa kendali moral. Eksploitasi dan penindasan merajalela karena yang kuat memangsa yang lemah. Tatanan sosial mulai runtuh karena kepercayaan dan kerjasama digantikan oleh kecurigaan dan permusuhan. Nuh menyaksikan dampak buruk kerusakan moral ini dan menyadari perlunya perubahan. Ia melihat bagaimana mengejar dewa-dewa palsu telah menyesatkan kaumnya, membutakan mereka dari sumber kebahagiaan sejati. Ia paham bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan kaumnya dari kehancuran adalah membimbing mereka kembali menyembah Tuhan Yang Esa. Ia tahu ini akan sulit, karena orang-orang sangat terikat dengan berhala dan ritualnya. Ia menyadari harus menghadapi keyakinan mereka yang kuat dan menantang otoritas mereka yang mendapat keuntungan dari sistem yang ada. Nuh memulai misinya dengan mengajak kaumnya meninggalkan berhala dan memeluk ajaran Allah, Tuhan Yang Esa. Ia menyampaikan pesan tauhid, menekankan pentingnya tunduk pada kehendak Tuhan. Dengan sabar ia menjelaskan kesia-siaan menyembah benda mati, mendorong mereka untuk mengakui kekuatan dan keagungan pencipta mereka. Ia memperingatkan mereka tentang akibat dari perbuatan mereka, menekankan pentingnya tobat dan memohon ampun. Ia berbicara dengan fasih dan meyakinkan, kata-katanya penuh kebenaran dan ketulusan. Ia mengajak mereka berpikir dan merenungkan hakikat keberadaan dan tujuan hidup mereka. Ia mengingatkan mereka tentang nikmat yang Allah berikan dan pentingnya bersyukur. Ia menggambarkan keindahan dan kesempurnaan ciptaan, menunjukkan bukti tangan Tuhan dalam segala hal. Ia mengajak mereka untuk hidup benar, berdasarkan prinsip keadilan, kasih sayang, dan ketakwaan. Ia berjanji jika mereka meninggalkan dosa dan memeluk iman yang benar, mereka akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ia meyakinkan mereka bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan akan menerima tobat mereka jika tulus. Meskipun ia berusaha keras, Nuh menghadapi perlawanan hebat dari kaumnya.
Banyak yang menolak pesannya mentah-mentah, berpegang teguh pada keyakinan lama. Beberapa mengejeknya, menganggapnya gila atau penipu. Yang lain mengancamnya dengan kekerasan, mencoba membungkam dan menekan pesannya. Tak gentar dengan tentangan mereka, Nuh terus berdakwah dengan tekad kuat. Imannya kepada Allah memberinya kekuatan dan ketahanan. Pesan Tauhid Nuh ditentang keras oleh kaumnya. Banyak yang menolak meninggalkan tradisi dan keyakinan nenek moyang mereka. Mereka sangat terikat dengan berhala dan ritualnya. Mereka melihat pesan Nuh sebagai ancaman bagi cara hidup dan tatanan sosial mereka. Mereka takut meninggalkan berhala akan membawa kesialan. Para elit yang diuntungkan dari status quo secara aktif menentang pesan Nuh. Mereka melihatnya sebagai ancaman bagi kekuasaan dan pengaruh mereka. Mereka menggunakan wewenang mereka untuk menekan pesannya dan menjelekkannya di mata masyarakat. Mereka menyebarkan rumor dan kebohongan tentangnya, menuduhnya sebagai pembohong dan penipu. Mereka menggunakan kekayaan dan pengaruh mereka untuk menghasut orang-orang melawannya. Meskipun menghadapi tentangan yang semakin meningkat, Nuh tetap teguh pada misinya. Ia terus berdakwah dengan sabar dan teguh. Ia tidak goyah dalam keyakinannya kepada Allah dan pesannya. Ia menanggung ejekan, cemoohan, dan ancaman kekerasan. Ia tetap teguh pada tujuannya, karena ia tahu ia menjalankan perintah Tuhan. Ia paham bahwa iman sejati membutuhkan komitmen yang tak tergoyahkan, bahkan dalam menghadapi kesulitan. Ia terus mengajak kaumnya untuk bertobat, mengingatkan mereka tentang akibat dari perbuatan mereka. Ia memperingatkan mereka tentang hukuman yang akan menimpa mereka jika mereka tetap tidak percaya. Ia mengajak mereka untuk berpikir jernih dan menggunakan hati nurani mereka, mendorong mereka untuk mengakui kebenaran pesannya. Ia menjelaskan kepada mereka tentang kesia-siaan penyembahan berhala dan pentingnya menyembah Tuhan yang Esa. Ia mengajak mereka untuk bersikap adil dan berbelas kasih, mendorong mereka untuk saling bersikap baik dan hormat. Bagian 5, Bahtera Keselamatan, Bukti Keimanan. Setelah berabad-abad berdakwah, Nuh menyadari bahwa kaumnya tidak akan mengindahkan peringatannya. Allah kemudian memerintahkannya untuk membangun sebuah bahtera besar, sebuah kapal yang akan menyelamatkannya dan orang-orang beriman dari banjir yang akan datang. Pembangunan bahtera adalah tugas yang sangat besar, membutuhkan usaha dan sumber daya yang luar biasa. Nuh mengikuti petunjuk Allah dengan cermat, membangun bahtera sesuai dengan spesifikasi ilahi. Ia mengumpulkan kayu dan bahan-bahan lain, bekerja tanpa lelah untuk menyelesaikan tugasnya. Pembangunan bahtera memakan waktu bertahun-tahun, dan selama waktu ini Nuh terus berdakwah kepada kaumnya. Ia mengajak mereka untuk bergabung dengannya di bahtera dan diselamatkan dari azab yang akan datang. Namun kaumnya terus mengejek dan mencemoohnya. Mereka menganggap gagasan tentang banjir itu absurd, dan menganggap bahtera itu sebagai usaha yang bodoh. Mereka terus berpegang teguh pada ketidakpercayaan mereka, meskipun tanda-tanda azab yang akan datang sudah jelas. Meskipun diejek dan tidak dipercaya, Nuh tetap teguh dalam imannya dan terus membangun bahtera. Ia tahu bahwa ia sedang memenuhi perintah Allah dan bahwa ketaatannya pada akhirnya akan membawa keselamatan. Bahtera itu menjadi simbol keimanannya yang tak tergolahkan dan kepercayaannya yang penuh pada rencana Allah. Bahtera itu melambangkan secercah harapan di dunia yang dipenuhi dosa dan kerusakan. Bahtera itu dirancang untuk menampung Nuh, keluarganya, dan sepasang dari setiap jenis hewan. Itu adalah bukti rahmat Allah dan keinginannya untuk melestarikan kehidupan di bumi. Bahtera itu mewakili awal yang baru, kesempatan menuju mulai kembali setelah banjir. Itu adalah kapal harapan, membawa benih peradaban yang baru. Saat bahtera hampir selesai, tanda-tanda banjir yang akan datang semakin jelas. Bagian 6. Bisikan keraguan, ejekan dan cemoohan. Saat Nuh bekerja keras membangun bahtera, ejekan dan cemoohan dari kaumnya semakin menjadi-jadi. Mereka mencemooh kapal raksasa itu, mempertanyakan tujuan dan kepraktisannya. Mereka tidak dapat membayangkan kemungkinan banjir sebesar itu, dan menganggap peringatan Nuh sebagai ocehan orang gila. Ketidakpercayaan mereka berasal dari penyembahan berhala yang mengakar dan penolakan mereka untuk mengakui kekuasaan Allah. Mereka melihat bahtera itu sebagai simbol kebodohan Nuh dan bukti kegilaannya. Ejekan dan cemoohan mereka menjadi latar belakang konstan pekerjaan Nuh. Mereka akan berkumpul di sekitar lokasi konstruksi, menunjuk dan menertawakannya.
Mereka akan mempertanyakan kewarasannya dan mengejek keimanannya yang tak tergoyahkan. Mereka menyebutnya bodoh karena percaya pada Tuhan yang tidak dapat mereka lihat atau sentuh. Mereka mengejek gagasan tentang banjir global, mengklaim bahwa mustahil bencana seperti itu terjadi. Beberapa bahkan berusaha menyabot usahanya, mencoba merusak bahtera atau mencuri bahan-bahan yang telah dikumpulkannya. Mereka berharap dapat membuatnya putus asa dan memaksanya untuk meninggalkan proyeknya yang tampaknya sia-sia. Mereka melihatnya sebagai ancaman bagi cara hidup mereka dan keyakinan mereka yang mapan. Mereka takut bahwa pesan tweetnya akan merusak struktur sosial mereka dan posisi kekuasaan mereka. Meskipun terus-menerus dihujani negativitas, Nuh tetap tidak terpengaruh. Ia tidak pernah goyah dalam komitmennya pada perintah Allah. Ia memahami bahwa ejekan mereka adalah cerminan dari kebutaan spiritual mereka sendiri, bukan penilaian atas imannya. Ia tahu bahwa pahala utamanya ada pada Allah, bukan pada persetujuan kaumnya yang sesat. Ia terus bekerja dengan tekun di bahtera, didorong oleh imannya yang tak tergoyahkan dan kepercayaannya pada janji Allah. Bagian 7, air bah dan keselamatan, banjir besar. Ketika bahtera akhirnya selesai, Allah memerintahkan Nuh untuk menaikinya bersama keluarganya dan sepasang dari setiap jenis hewan. Saat mereka memasuki bahtera, langit terbuka dan hujan deras mulai turun. Hujan turun tanpa henti dan permukaan air mulai naik dengan cepat. Orang-orang kafir yang telah mencemooh peringatan Nuh menyaksikan dengan ngeri saat air bah menelan rumah dan kota mereka. Mereka menyadari terlambat kebenaran pesan Nuh. Air bah naik semakin tinggi, menutupi seluruh bumi. Gunung-gunung terendam dan lembah-lembah berubah menjadi lautan luas. Orang-orang kafir yang terperangkap dalam air yang naik, dengan putus asa mencari perlindungan di tempat yang lebih tinggi. Tetapi tidak ada tempat untuk melarikan diri dari murka Allah. Mereka binasa dalam banjir, teriakan minta tolong mereka hilang dalam deru air yang mengamuk. Ejekan dan ketidakpercayaan mereka telah menentukan nasib mereka. Di dalam bahtera, Nuh dan orang-orang beriman aman dan terlindungi. Bahtera yang dibimbing oleh tangan Allah mengapung di permukaan air secercah harapan di tengah kehancuran. Mereka menyaksikan kehancuran dunia mereka, tetapi hati mereka tetap teguh dalam iman mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah diselamatkan oleh rahmat Allah dan bahwa mereka sekarang memulai babak baru dalam sejarah manusia. Banjir berlanjut selama 40 hari 40 malam membersihkan bumi dari kerusakan dan kejahatannya. Itu adalah pengaturan ulang ilahi, kesempatan bagi umat manusia untuk memulai kembali. Ketika hujan akhirnya berhenti dan air bah mulai surut, bahtera itu berlabuh di Gunung Judi. Nuh dan orang-orang beriman keluar dari bahtera, melangkah ke bumi yang telah dibersihkan dan diperbarui. Mereka adalah benih peradaban baru, membawa pelajaran tentang iman dan ketaatan. Bagian 8, awal yang baru, kehidupan setelah banjir. Saat air bah surut, bahtera berlabuh di Gunung Judi, menandai awal era baru bagi umat manusia. Nuh dan para pengikutnya keluar dari bahtera, melangkah ke dunia yang telah dibersihkan dan diperbarui. Bumi yang dulunya penuh dengan kejahatan dan kerusakan, kini menjadi kanvas kosong, siap untuk awal yang baru. Orang-orang yang selamat yang mewakili sisa umat manusia yang saleh, membawa benih-benih peradaban baru. Mereka dipercayakan dengan tanggung jawab untuk membangun kembali dunia berdasarkan iman, keadilan, dan kasih sayang. Hewan-hewan yang juga diselamatkan dari banjir turun dari bahtera menyebar ke seluruh daratan. Bumi yang dulunya tandus dan sunyi mulai dipenuhi kehidupan kembali. Tanaman tumbuh, pohon tumbuh tinggi dan hewan berkembang biak. Dunia terlahir kembali, bergetar dan penuh janji. Banjir tidak hanya membersihkan bumi tetapi juga memurnikan hati orang-orang yang selamat. Mereka telah menyaksikan kekuatan destruktif dari ketidaktaatan dan anugerah keselamatan dari iman. Nuh dan keluarganya membangun pemukiman baru, meletakkan dasar bagi masyarakat yang saleh. Mereka menyembah Allah dengan tulus dan taat, berpegang teguh pada prinsip-prinsip tauhid. Mereka mengajarkan anak-anak mereka pentingnya iman, ketaatan, dan kebenaran. Mereka berusaha menciptakan komunitas berdasarkan keadilan, kasih sayang, dan saling menghormati. Teladan mereka menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Dunia pasca banjir adalah dunia yang penuh kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Orang-orang yang selamat belajar dari kesalahan masa lalu menyadari pentingnya hidup sesuai dengan kehendak Allah.
Mereka memahami bahwa kemakmuran dan kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan materi atau kesenangan duniawi, tetapi dari iman, kebenaran, dan hubungan yang dekat dengan Pencipta mereka. Mereka menyambut awal yang baru ini dengan rasa syukur dan bertekad untuk menciptakan dunia yang layak menerima berkah Allah. Bagian 9, Silsilah dan Warisan Keturunan Nuh. Keturunan Nuh memainkan peran penting dalam mengisi kembali bumi setelah banjir. Ketiga putranya, Sem, Ham, dan Yafet menjadi nenek moyang dari berbagai cabang umat manusia. Dari garis keturunan mereka muncullah beragam budaya, bahasa, dan peradaban. Kisah keluarga Nuh berfungsi sebagai pengingat akan keterkaitan umat manusia dan nenek moyang yang sama yang kita semua miliki. Ini menggarisbawahi pentingnya persatuan dan kerjasama, terlepas dari perbedaan kita. Warisan Nuh meluas jauh melampaui keluarga dekatnya. Kisahnya telah diwariskan turun-temurun, menginspirasi banyak orang untuk memeluk iman dan kebenaran. Ia dihormati sebagai nabi yang sangat sabar dan tekun, seorang pria yang teguh dalam keyakinannya kepada Allah meskipun menghadapi tantangan yang luar biasa. Kisahnya berfungsi sebagai pengingat yang kuat tentang pentingnya membela apa yang benar, bahkan ketika itu sulit. Kisah Nuh dan banjir adalah kisah universal yang ditemukan dalam berbagai tradisi agama di seluruh dunia. Ini berfungsi sebagai kisah peringatan tentang konsekuensi ketidaktaatan dan pentingnya mengindahkan peringatan ilahi. Ini mengingatkan kita bahwa tindakan kita memiliki konsekuensi, baik dalam kehidupan ini maupun di akhirat. Ini mendorong kita untuk merenungkan kehidupan kita sendiri dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kisah Nuh juga menyoroti pentingnya harapan dan pembaruan. Bahkan setelah banjir bandang yang dahsyat, kehidupan dimulai kembali. Bumi dibersihkan, dan umat manusia diberi kesempatan kedua. Pesan harapan ini beresonansi dengan kita hari ini, mengingatkan kita bahwa bahkan di masa-masa tergelap, selalu ada kemungkinan untuk memulai yang baru. Ini mendorong kita untuk tidak pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan tantangan yang tampaknya instead all that's it. Bagian 10, Pelajaran abadi, relevansi untuk saat ini. Kisah Nuh memiliki relevansi yang mendalam bagi masyarakat kontemporer. Ini mengingatkan kita tentang pentingnya iman, ketekunan, dan ketaatan pada kehendak Tuhan. Di dunia yang sering dikonsumsi oleh materialisme dan kepentingan pribadi, komitmen Nuh yang tak tergoyahkan terhadap imannya berfungsi sebagai contoh yang kuat. Ini mendorong kita untuk memprioritaskan nilai-nilai spiritual di atas pengejaran duniawi dan untuk mencari bimbingan dari Pencipta kita dalam semua aspek kehidupan kita. Kisah Nuh juga menyoroti bahaya kesombongan dan rasa puas diri. Kaumnya, yang dibutakan oleh penyembahan berhala dan penolakan mereka untuk mengakui kekuasaan Allah, menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Kisah mereka berfungsi sebagai kisah peringatan, mengingatkan kita untuk tetap rendah hati dan mengakui keterbatasan kita. Ini mendorong kita untuk terbuka terhadap ide dan perspektif baru, dan untuk menghindari jebakan kesombongan intelektual. Kisah banjir berfungsi sebagai pengingat yang nyata tentang konsekuensi destruktif dari kelalaian lingkungan. Sementara banjir adalah tindakan ilahi, itu juga menggarisbawahi pentingnya menghormati dan melindungi alam. Ini mendorong kita untuk memperhatikan dampak kita terhadap lingkungan dan untuk bertanggung jawab melestarikan planet ini untuk generasi mendatang. Akhirnya, kisah Nuh menawarkan pesan harapan dan ketahanan. Bahkan setelah banjir yang menghancurkan, kehidupan dimulai kembali, menunjukkan kekuatan iman yang abadi dan kemungkinan pembaruan. Pesan ini beresonansi dengan kita hari ini, mengingatkan kita bahwa bahkan dalam menghadapi kesulitan, kita dapat lebih camugatan dan harapan dalam iman kita. Ini mendorong kita untuk tidak pernah menyerah, bahkan ketika dihadapkan pada tantangan yang tampaknya tidak diatasi. Bagian 11, Kekuatan iman yang abadi, teladan Nuh. Iman Nuh yang tak tergoyahkan kepada Allah berfungsi sebagai suara harapan dan inspirasi bagi orang-orang dari semua agama. Keteguhannya dalam menghadapi kesulitan, komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap misinya, dan kepercayaannya yang mendalam pada bimbingan ilahi adalah kualitas yang beresonansi dengan kita saat ini. Kisahnya mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kekuatan fisik atau harta duniawi, tetapi dari keyakinan yang tak tergoyahkan pada kekuatan yang lebih tinggi. Kisah Nuh juga menggarisbawahi pentingnya kesabaran dan ketekunan.
Selama berabad-abad, ia menanggung ejekan, cemoohan, dan permusuhan langsung dari kaumnya. Namun, ia tidak pernah goyah dalam komitmennya untuk menyampaikan pesan Allah. Ketekunannya berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa perubahan yang berarti seringkali membutuhkan waktu, usaha, dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Kisah Nuh dan banjir mengajarkan kita pelajaran berharga tentang pentingnya pertobatan dan memohon ampun. Kaum Nuh diberi banyak kesempatan untuk berpaling dari jalan mereka yang berdosa dan memeluk iman yang benar. Namun, mereka memilih untuk mengabaikan peringatannya dan tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Nasib mereka berfungsi sebagai pengingat yang nyata tentang konsekuensi dari ketidakbertobatan. Sebagai penutup, kisah Nuh adalah narasi abadi yang terus menginspirasi dan mengajar. Ini mengajarkan kita pentingnya iman, ketekunan, ketaatan, dan pertobatan. Ini mengingatkan kita akan konsekuensi dari kesombongan dan rasa puas diri, dan menawarkan harapan untuk pembaruan dan awal yang baru. Teladan Nuh berfungsi sebagai cahaya penuntun bagi semua yang berusaha menjalani keadilan dan kebenaran.